Jadi ya, jangan saya bebek di bebek peti. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Jaya Rianto Lumban Tobing mengatakan bahwa tidak ada visi dan misi yang diterapkan, tetapi Bapak Jaya mempunyai target bagaimana memperbesar usahanya. Struktur organisasi yang ada di peternakan ini juga sangat sederhana, yaitu pemilik dan di bawahnya karyawan. Pemasaran dalam peternakan ini dilakukan langsung oleh pemilik, di mana Bapak Jaya bukan hanya sebagai peternak, beliau juga merupakan seorang penjual. Kendala yang ada merupakan pasokan dalam bahan baku yang ada baik ayam, bebek maupun babi, di mana sebagai peternak atau penampung sekaligus seorang penjualan mengatakan bahwa pasokan bibit atau ternak yang masuk yang tidak pasti merupakan kendala. Karena pemasaran langsung ditangani oleh Bapak Jaya, maka manajemen pemasaran langsung dilakukan oleh beliau. Dan mengikuti bagaimana harga pasar dan target konsumen mereka juga sudah pastikan ada karena usaha tersebut sudah lama didirikan. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Bapak Jaya ialah dengan mengajari dan memotivasi pekerja dengan baik. Tanggung jawab setiap pekerja berbeda tergantung kinerja dan kelamaan seorang pekerja di situ. Tidak ada yang namanya basic. Upah dari pekerja dikatakan awal bekerja gaji bersih pekerja yaitu 1.800.000 yang merupakan gaji bersih karena tempat tinggal dan makanan dari pekerja ditanggung oleh Bapak Jaya. Kompensasi kepada pekerja tidak ada, tetapi pada masa Natal dan Lebaran akan diberikan THR bagi semua pekerja sebesar 70% dari gaji setiap pekerja. Tetapi dari penelitian itu dikatakan bahwa setiap 3 bulan sekali akan ada kenaikan gaji. Hal itu dilakukan supaya ada motivasi dan semangat pekerja dalam menjalankan pekerjaan mereka. Peternakan ini mempunyai 8 cabang. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan pasar. Adapun cabang dari peternakan tersebut atau ternak ayam ada di daerah Parangin-Angin, Sipahutar, dan Dolok Sanggul. Proses produksi terjadi khususnya ayam dan bebek, yaitu ada yang dijual berupa daging maupun telur yang diproduksi, tetapi usaha tersebut merupakan milik sendiri dan dijalankan sendiri olehnya. Modal yang dikeluarkan dalam peternakan ayam, modal awalnya yaitu 200 ekor ayam yang bermula dari penjual menjadi peternak. Pada bebek modal awal yang dikeluarkan sebesar 40 juta rupiah, dan pada babi modal yang dikeluarkan sebesar 200 juta. Modal awal dikatakan sudah kembali, tetapi dalam bahasa modal dikatakan dalam pemasaran ada yang namanya masuknya bahan sebagai pengeluaran dan ada juga penjualan. Dalam hal pinjam meminjam tidak ada diungkit oleh pemilik. Dari wawancara yang kami peroleh juga bahwa Bapak Jaya untuk sekarang ini masih menampung beberapa pun jumlah ternak baik ayam, bebek, dan babi, di mana dia sekarang berfokus untuk memperbesar cabang peternakannya. Kesimpulan, dalam manajemen pemasaran, kendala yang dialami yaitu dari segi penentuan harga, di mana usaha yang dijalankan tergantung terhadap pasar dalam menentukan harga. Sedangkan dalam manajemen sumber daya manusia, dari penelitian kami dalam mengolah pekerjanya, pengusaha melakukan pelatihan terhadap karyawannya, dan dari segi pengajian, pengusaha berusaha menaikkan gaji per 3 bulan dan juga pengusaha memberikan tunjangan THR serta fasilitas berupa makan dan rumah. Dan pada manajemen operasi dan produksi, dari penelitian kami dalam menjalankan usahanya, pemilik sudah memiliki cabang-cabang usaha, di mana hal itu dilakukan untuk mempermudah mengoperasikan usahanya. Dan yang terakhir, pada bidang pembiayaan, dalam penelitian kami, dana yang digunakan dalam menjalankan usaha cukuplah besar, dan dikatakan bahwa usaha peternakan dijalankan sendiri. Dari aspek-aspek tersebut kami dapat menarik kesimpulan bahwa sangat penting bagi suatu usaha untuk menerapkan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional dan produksi, serta manajemen pembiayaan.